Kantim Polda. Ya, itu ada anggota ketua KNPR. Sekarang dia udah punya backingan kan? Ayo, Bu. Selamat siang Pak, selamat pagi. Apa? Baru sampai. Biasa daripada. Pak. Tuh Pak Yaya. Pak Medi. Mana janjimu? Belum aja. Ini ada dari Pak Timur. Dengan tim kita. Pak, sebentar saya dari media. Silakan cari posisi aja dulu. Kemarin udah Di depan udah rame. Oh, nanti dulu. Siap bareng-bareng. Udah ya, saya kira selebihnya kan udah kita ketahui semua. Pak Ren nanti ada tambahan timnya. Siapa? Iya, seperti biasa. Sisanya mau saya ini seperti biasa. Terus saya ada Pak Timbo. sama Pak Timbo. Oke, yuk kita jalan Bu. Siap. 2 kali 2 nggak apa-apa. Iya, memang. Pak Abraham tetap. Pak, selamat siang. Saya penggemar Bapak di Sigap News. Apa namanya? Isu kriminalisasi tetap kita. Iya, benar. Pak Timbo. Oh ya, Ahmad ya. Mas Rai, Yuk, jalan ya. Jadi malam itu. saya pertahankan dengan cantiknya. Ini ternyata pas. Oh iyalah. Aku langsung buka loh. Iya, Tapi mengawur. Tidak dikasih tanggal 19 Agustus. Makanya gitu. Bapak, saya penggemar Bapak keren Pak. Berani Pak. Saya ikutin channel YouTube Bapak. Aku udah aktif lagi Bu channelnya. Oh iya Pak. Mantap malam. Luar biasa. Apa? Makasih. Yuk, bareng-bareng. Yuk, bareng-bareng. Langsung kita berangkat. Cair. Mana ini? Timbo. Itu bocor dibilang kan. Oh iya. Siap. Bang Harik ya mana? Ya, oke. Ya. Ceritanya ini. Mas Roy, gimana persiapannya nih Mas? Oh, persiapannya siap. Kalau dilihat persiapan siap, keamanan aman, perlengkapan lengkap, gitu ya. Amunisi bertumpuk-tumpuk. Kondisi sehat tapi Mas Roy ya? Alhamdulillah sehat, baik. Jadi memang kita harus sehat walafiat. Iya. Bukti-bukti ada yang dibawa Mas Roy? Bukti apaan? Ya ada nggak? Ya. Mau ditanya-tanya doang. Tanya-tanya doang. Bukti apa? Mereka pidana itu mereka yang harus membuktikan, jangan salah. Ya kebalik kalau kita yang suruh membuktikan. Ya. Ini lapor. Semalam tidur jam berapa Mas Roy? Gue tidur Banyak. Aman. Semua pokoknya sehat. Yang penting semua sehat-sehat. Amin. Udah siap. Mas Roy persiapan kaos baru lagi nggak? Oh, nggak ada. Jangan bawa wayang. Enggak lah kalau di sini. Memang kita wayang semua ya kan. Kita wayang semua. Bang, ada ke depan Bang, mau tinggal. Kan yang mau diperiksa, depannya dia. Kalau bukurnya ada apa-apa. Kenapa? Dia udah ready. Oh iya. Makanya disuruh aku. Boleh nanya Pak Suryo, Pak ada kasus besar apakah ada? Jokowi. Pak Suryo, Dekat petinggi dulu.
Pak Suryo boleh tanya menghadapi kasus besar seperti ini, apakah ada intimidasi atau tekanan-tekanan? Emang kasusnya besar? Bapak akan menghadapinya lawan yang cukup Pak. Apa ada intimidasi atau tekanan Pak? Kita senyumi aja. Oh, intimidasi banyak. Oh ya, apa aja boleh diciptakan Pak? Ya nggak usah lah, orang-orang udah bisa baca lah. Itu orang yang mengintimidasi itu berarti orang yang ketakutan terhadap sesuatu. Iya. Jadi senyumin aja. Mas Rita apa ganteng? Waduh, ganteng tiang listrik. Apalagi balik dari Jogja. Amin. Bumi goncang-gancing. Bumi goncang-gancing, langit kelap-kelap. Kelap-kelip. Doorstopnya di mana ya? Doorstopnya di sini ya? Iya. Seperti biasa. Ya. Wih. Saya Udah dua. Potong jalan. Oke. Sok kak. Ini kurang deket gak? Ikut ah. Maju, kurang deket. Cukup? Situ kalau mau ambil video di bawah jokok. Gini susah nih. Nah, oke. Kasih info ya kalau udah siap ya. Pak Rizal di depan, Bogornya di depan. Ya. Yuk Pak Rizal. Pak Rizal sini, Pak Rizal. Aku boleh ke sana nggak? Sini. Pojok sana. Atau nanti Bogornya apa tukeran pas statement ya? Oke. Udah ya? Sudah cukup? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media, terima kasih atas kehadirannya dan kami perlu sampaikan informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia tentang kondisi penegakan hukum di negeri kita yang hari ini. Apa indikatornya? Semalam 3 saksi yang kemarin diperiksa itu ada sampai jam 4. Jadi saksi atas nama Sunarto jam 4 pagi menjelang subuh baru pulang. Ini sebuah pemeriksaan yang tidak manusiawi, tidak memperhatikan kondisi fisik orang yang semestinya sudah istirahat. Ini melanggar hak asasi manusia. Jadi begini, saksi itu kan orang yang akan diambil keterangannya dan berkaitan dengan suatu peristiwa yang dia lihat, dia dengar, dia alami sendiri. Dan pengambilan keterangan itu tentu dalam batas-batas waktu yang bisa diberikan secara baik begitu. Jadi jam 4 subuh itu, jam subuh baru pulang. Tidak manusiawi. Jadi ada yang jam 4 subuh, ada yang jam 9 malam, ada juga yang 12 malam. Jadi kemarin kami informasikan ada 3 saksi. Yang pertama Bu Meriati jam 9-an, yang kedua Arif Nugroho itu jam sekitar setengah 12-an, dan terakhir saksi atas nama Sunarto itu berakhir sampai jam 4. Jadi tiga saksi ini, yang pertama adalah dari aktivis, yang kedua itu dari jurnalis Arif Nugroho, dan yang ketiga dari YouTuber Sunarto. Dan karena itu saya mengimbau, apalagi Pak Kapoldanya kan baru dilantik, tadi ada sertijab. Pak Kapolda yang baru, tolong Pak awasi penyidik agar melakukan pemeriksaan yang manusiawi lah. Dan kami nanti akan sampaikan kepada penyidik bahwa pemeriksaan hari ini selambat-lambatnya sampai maghrib lah. Kasihan masih banyak agenda. Dan kalau memang materinya dirasa belum cukup, bisa dilakukan penundaan sesuai dengan waktu yang bisa disepakati, paling tidak seminggu selanjutnya. Jangan kejar target. Sylvester Matutina saja yang sudah terpidana sampai hari ini ya nggak dieksekusi. Ya, ngapain ya memeriksa saksi sampai subuh, sampai jam 4 pagi, itu apa tujuannya kalau tidak ingin ya menebarkan teror kepada saksi, seolah-olah ya ini saksi akan dijadikan tersangka. Nah, itu yang kemudian pesan yang diterima oleh masyarakat. Ini jangan-jangan ya memang bukan tindakan penegakan hukum, dan ini makin mengkonfirmasi ada kriminalisasi dalam kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Apa itu kriminalisasi? Yakni satu peristiwa yang sebenarnya bukan kejahatan, yakni peristiwa kemerdekaan berpendapat, bahkan pendapat yang berdasarkan ya intelektual yang dikaji secara ilmiah itu dipaksakan seolah-olah menjadi kejahatan. Dan kemarin di Jogja kita juga sudah komplain ada tindakan-tindakan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang diberangus dengan cara-cara yang tidak manusiawi, katrok ya, cara-cara yang apa itu deso, cara-cara yang tidak intelektual. Harusnya buku dilawan dengan buku. Saya ingatkan kepada negara ini, sudah ada 2 anak bangsa yang menjadi korban karena buku, yakni Jokowi Undercover 2. Jangan sampai ya buku yang harusnya dijawab secara ilmiah, yang Pak Roy Suryo, ya Pak Rizwan Syarifat dan Dr. Tifa membuat buku judulnya apa? Jokowi's White Paper. Itu ilmiah, kaji. Kalau memang nggak siap dengan beda pendapat, keluar dari republik ini. Karena konstitusi di republik ini menyatakan
Berpendapat itu adalah hak konstitusional dan memang dalam konteks berpendapat itu tidak mungkin sama, ada perbedaan. Dan kalaupun ada kesalahan berpendapat itu juga bukan kejahatan. Jadi jangan sampai orang takut berpendapat karena apa? Pertama, beda berpendapat. Yang kedua, salah berpendapat. Padahal beda pendapat dan salah berpendapat itu bagian dari hak konstitusional, bukan maling, bukan korupsi, bukan kejahatan yang bisa dipidana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejak awal kami sudah komplain ada penyelundupan hukum di kasus ini. Tapi ternyata ada dua tindakan sekaligus. Di awal diselundupkan pasal-pasal yang tidak relevan, pada penyidikan dikeluarkan pasal-pasal yang sebelumnya masuk pada proses penyelidikan kemudian dikeluarkan. Apa itu? Yang pertama, ini kan kasusnya 311, 310 KUHP dan 27A yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran. Tapi tiba-tiba dimasukkan ada pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang ancamannya 12 tahun dan 8 tahun begitu. Ya, yang kedua, bukan diselundupkan, justru dikeluarkan sebelumnya laporan dari yang awalnya katanya Pradi Bersatu, begitu SPDP tidak ada itu pelapor atas nama Pradi Bersatu, yang ada hanya lecumanan. Sebelumnya ada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE, yang terbaru diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Kenapa? Pasal 28 ayat 3 itu mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan kerusuhan, yang mengakibatkan kerusuhan. Ternyata yang bohong itu justru Pradi Bersatu. Sebelumnya kalau wawancara kemana-mana, dia katakan Pradi Bersatu melaporkan, Pradi Bersatu melaporkan. Ternyata setelah SPDP tidak ada pelapor atas nama Pradi Bersatu. Begitu kami kritik ini ada kebohongan, pasal 28 ayat 3 tentang pasal kebohongan ini hilang. Panggilan polisi hari ini tidak ada pasal 28 ayat 3. Jadi seenak-enaknya penyidik menyelundupkan pasal, masukin pasal, seenak-enaknya penyidik mengeluarkan pasal yang sebelumnya ada. Lalu negara ini di mana kepastian hukumnya? Jadi nggak boleh semau-maunya pasal dimasukin, pasal dikeluarin. Kalau memang konsisten ada pasal 28 ayat 3, kenapa hilang di proses penyidikan? Nanti dalilnya itu kan kewenangan penyidik. Nggak bisa ya, kewenangan itu ada batasan. Kalau sejak awal pasalnya apa itu konsisten. Dan harusnya kalau memang pasalnya 310, 311 dan 27A tentang pencemaran dan fitnah nggak relevan, nggak boleh diterima pasal 35. Dan disitulah ya ada intensi yang jahat dari pelapor yang Saudara Joko Widodo ingin ya agar orang yang tersangka dengan status walaupun pencemaran karena ada pasal 35-nya itu bisa ditahan. Walaupun nanti di pengadilan nggak terbukti 35-nya, yang penting dalam proses penyidikan bisa untuk nahan. Ini jahat ini. Dan hukum kita ini nggak boleh seperti itu. Tangkap duluan, tahan duluan, putusan urusan belakangan. Terbukti dalam kasus Gus Nur, itu kan sebelumnya muncul 156A KUHP. Karena apa? Ya, mubahalah itu dianggap penistaan agama. Masuk 156A KUHP. Kedua, kabar bohong. Ketiga, delik sara. Ujung-ujungnya apa? Kabar bohongnya nggak terbukti. 156A tentang penodaan nggak terbukti. Yang terbukti hanya 28A. Itu pun sampai hari ini ya. Apakah nggak boleh kita ya menyampaikan pendapat yang konsekuensinya itu memang benci? Kita benci kebohongan. Apa nggak boleh benci kebohongan? Kita benci orang tukang bohong. Apa nggak boleh benci tukang bohong? Hak masyarakat kalau mencintai keadilan dan membenci kebohongan. Hak masyarakat kalau mencintai kejujuran, termasuk orang yang membawa kejujuran, dan membenci orang yang tidak pernah jujur, orang yang berulang kali bohong. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan kepada penyidik Polda Metro Jaya, profesional. Dan salah satu indikator profesionalnya hari ini adalah tidak boleh ada pemeriksaan yang melebihi batas-batas yang kemudian itu tidak dianggap wajar. Yang wajar itu ya sampai maghrib lah. Karena Pak Roy, Pak Rizal, juga Bu Kurnia itu punya keluarga. Nah yang terakhir, saya mau informasikan hari ini pemeriksaannya ada 3 klien kami. Pertama Pak Roy Suryo, ini adalah pemeriksaan yang pertama di tingkat penyidikan. Sebelumnya sudah pernah diperiksa di tingkat penyelidikan. Yang kedua, Kurnia Triroyani. Yang ketiga, Bung Rizal Fadilah. Kalau Pak Roy ini akademisi, peneliti, Bu Kurnia ini advokat. Yang ketiga, Pak Rizal Fadilah ini aktivis. Jadi ada 3 genre ya hari ini yang diperiksa. Dan saya mau tegaskan khusus Bu Kurnia, ini sebenarnya ngaco laporan ini. Semestinya kalau dia tahu ini adalah advokat dan memang tugas tanggung jawab advokat untuk membela klien, dan konteks pergi ke Solo itu dalam konteks untuk mendampingi klien, juga peristiwa Jogja, juga peristiwa diskusi-diskusi dan yang lain itu mendampingi klien. Ini tidak boleh langsung dibawa ke Polda, dibawa di laporan polisi, harus bawa ke Dewan Kode Etik Advokat, ke Dewan Kehormatan, diperiksa oleh Dewan Kehormatan Advokat. Dalam hal ini Bu Kurnia bernaung di Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi saja ya, nggak ada bersatunya ya, Peradi ya.
Ya itu harus diteliti dulu apakah ini bagian dari tugas dan fungsi sebagai advokat yang menjalankan tugasnya dalam rangka untuk melaksanakan kuasa yang diperoleh dari klien, atau memang ini keluar dari itu. Kalau memang itu bagian dari tugas fungsi advokat, nggak bisa dipanggil oleh penyidik. Ini kita sesama penegak hukum, nggak boleh dong offset penyidik manggil advokat. Nanti advokat manggil penyidik kan nggak boleh juga. Jadi semua harus menghormati koridor hukum sebagai bagian dari catur wangsa. Penegak hukum, advokat penegak hukum, jaksa penegak hukum, penyidik penegak hukum, hakim pun penegak hukum. Gitu. Dan terakhir memang saya mau tegaskan ini berkaitan masih lagi-lagi berkaitan dengan suatu peristiwa yang dikatakan ada dugaan tindak pidana, jadi peristiwa pada 22 Januari 2025. Tapi kita belum tahu apa peristiwanya. Pak Roy sendiri dalam tahap penyelidikan sudah menyatakan nggak ada peristiwa yang dialami, dilihat, dia dengar di peristiwa 22 Januari. Tapi kita menghormati panggilan penyidikan. Jadi kalau kemarin ya kita melakukan penjadwalan ulang, bukan mangkir karena kita resmi datang kemarin, dan hari ini kami ya secara kesatria ya mendatangi penyidik untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Jadi hari ini kami mematuhi undang-undang. Untuk itu dari Pak Roy Suryo silakan untuk menyampaikan statementnya sebelum pemeriksaan. Silakan Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai yang tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum kami, ya koordinator non litigasi Pak Ahmad Qasimuddin, saya bersama dengan Bu Kurnia Triwayani bersama dengan Pak Rizal Fadila ini hadir untuk memenuhi panggilan yang pertama, ya gitu, panggilan selaku saksi yang pertama. Jadi jelas ya panggilannya selaku saksi. Kenapa kami baru hadir sekarang? Karena memang jelas ya. Kemarin baru saja 3 hari yang lalu kita secara bergembira merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan 80 tahun kemerdekaan Indonesia itu adalah kebetulan saya bertiga, ya kami bertiga, saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Kifa itu melonsing buku yang ini e-booknya ada di sini ya. Ini judulnya Jokowi's White Paper. Alhamdulillah sukses tetap bisa di launching secara soft launching, meskipun dengan tadi yang disampaikan Pak Qasimuddin dengan berbagai intimidasi. Intimidasi yang pertama adalah kami sudah mendapatkan ruang booking itu di ruang Nusantara di UC, University Club di UGM. Uang booking sudah diterima. Dan kalau semalam ada yang ngaco ya, yang bilang itu belum dilunasi. Mana ada penggunaan gedung terus dilunasi duluan, semua makanan dibayar semuanya ya. Itu orang picik yang mengatakan begitu ya. Semua selesai baru dibayar. Jadi booking sudah kita lakukan, tapi mendadak kita dengar kabar minggu malam tanggal 17 Agustus loh, kita sedang merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, tiba-tiba gedung itu disatroni. Saya bilang disatroni karena katanya nggak resmi. Ada petugas dari Polsek setempat itu datang dan kemudian melakukan intimidasi dan lain sebagainya, interogasi, dan akhirnya pagi-pagi, Senin pagi, pada hari H kami akan menyelenggarakan, tiba-tiba panitia dengan informasi ruang itu nggak bisa dipakai. Ya sudah, karena ruangannya nggak bisa dipakai, kita pakai coffee shop. Teman-teman tahu kalau di coffee shop itu siapa aja boleh masuk, siapa aja boleh pesan makan, siapa aja boleh pesan minum. Ya kita pesan makan, minum, dan kita karena tamu-tamu sudah datang, dan diantara tamu itu ada Pak Jenderal Tresno Sudarto, ada Mas Refli Harun, ada juga Pak Saidi Dwi. Ya kita kan nggak mungkin menolak beliau-beliau itu terus kemudian Pak kita pindah. Ya udah kita di situ aja, toh kita makan-makan di situ. Nah disitulah tiba-tiba ada peristiwa, yaitu, dan ini peristiwa sangat menyesakan. Sekali lagi tolong diingat ya. Baru kali ini kita ngalami setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya kita nyanyikan, setelah himne Gajah Mada kita nyanyikan, ya saat doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lampunya dan AC-nya dimatikan. Ini kan luar biasa jahatnya, luar biasa tidak bermoralnya, luar biasa tidak beragamanya oknum yang melakukan itu. Ya, gitu. Tapi kami tetap terus. Terima kasih atas bantuan media, terima kasih atas bantuan teman-teman YouTuber. Lampu-lampu Anda menerangi kehidupan kami, menerangi kehidupan kita semua, dan itulah lampu yang menerangi peristiwa kita ketika kita soft launch sampai dengan selesai. Juga mikrofon juga tetap on karena kita pakai wireless yang sudah kita antisipasi pakai baterai. Lebih jahat lagi ya, kemarin ya, jadi sehari setelah kejadian kemarin itu, yaitu pada tanggal 19 ya, kami menyampaikan pertanyaan, sebuah surat pertanyaan kepada Rektor UGM ya, diwakili oleh Pak Resmond dan juga diwakili Bu Tifa, karena saya ada di sini. Ternyata apa? Mau masuk ke lantai 2 saja di gedung pusat UGM aja, halang-halangi oleh satpam yang banyak sekali dan tidak boleh naik gitu, kayak penjahat saja. Ini sudah kriminalisasi. Seperti tadi kata Pak Qasimuddin, orang yang tidak berbuat jahat kemudian dianggap berbuat jahat. Jadi ini jahat sekali. Nah hari ini ya kami mengantisipasi kalau ada tindakan kriminalisasi lagi nanti yang akan dilakukan, seperti yang dialami oleh 3 rekan kami kemarin. Ya mulai diperiksa jam 10, ada yang jam 11, tapi tiba-tiba ada yang selesainya baru jam 9 malam, jam 12 malam, bahkan jam
4 pagi mau subuh. Ini sudah sangat tidak manusiawi. Jadi kami sepakat, tadi kami setuju untuk membatasi pemeriksaan hari ini ya hanya sampai pada maghrib ya. Begitu kalau maghrib nggak selesai kita pamit ya. Silakan dijadwalkan lagi. Jadwalkan lagi itu berarti tetap pemeriksaan yang pertama, tidak berarti pemeriksaan yang ketiga ya gitu atau mundur kedua. Itu clear ya. Dan jadi hari ini kami akan jawab semua pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah tertulis dan tersurat di dalam surat panggilan. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan yang ada di surat, yaitu tanggal 22 Januari 2025, tidak akan kami jawab. Clear ya? Karena kami itu sifatnya saksi. Saksi itu hanya melihat dan mendengar apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kalau tanggal 22 itu kami tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun, dan tidak ada di lokasi itu, ya kami nggak boleh menjawab. Saksi tidak boleh berpendapat. Yang boleh berpendapat itu ahli. Ya, kami bukan ahli di sini. Kami itu saksi yang dimintai keterangannya, bukan dimintai pendapatnya. Lagian yang sangat tidak profesional, ya saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak Qasidudin. Dulu ketika kami diklarifikasi, tanggalnya berbeda. Tanggalnya, lokus dan tempusnya. Jadi tempusnya waktu itu adalah tanggal 26 Maret 2025. Sekarang tanggalnya berbeda, 22 Januari. Ini apa kok ada perubahan? Berarti peristiwanya nggak jelas. Yang dilaporkan itu tidak jelas. Berarti, jadi yang pelapor tidak mengerti tanggalnya di mana. Ini nggak boleh. Yang namanya pencemaran nama baik, yang namanya dia kemudian fitnah, itu harus dia mengalami, harus dia sini kan teman-teman sudah tahu. Katanya pelapornya bukan saya yang mengatakan, itu pengecut namanya. Dia justru membenturkan sesama anak bangsa, membenturkan penyidik Polda Metro Jaya untuk mencari-cari ya gitu kepada pasal-pasal yang ada. Dan yang satu lagi yang ada kelompok yang namanya tadi pernah bersatu atau tadi bercerai tadi ya, itu mereka bahkan kemudian tidak menggunakan kelompoknya tapi kemudian menggunakan sendiri, dan mereka juga tidak profesional. Tadi katanya ada 5 orang yang melaporkan, ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Pusat, Jakarta. Ternyata sudah polisi sudah capek-capek manggilin saksi-saksi, kemudian ternyata yang 2 dibatalkan ya, mereka menarik laporan. Ini kan penghinaan terhadap kepolisian ya, lapor tapi kemudian, dan ada lagi penghinaan. Salah satu orang yang sering datang kemudian memberikan kesaksian itulah orang yang namanya Sylvester Matutina. Penghinaan karena dia adalah terpidana. Orang yang terpidana selain tidak boleh menjadi komisaris, juga tidak bisa memberikan keterangan. Keterangannya harus cabut, apalagi dia memberikan keterangan yang konon sangat esensial ketika peristiwa di Solo. Itu nggak boleh, harus dianggap. Karena apa? Kalau dia masuk penjara, berarti dia nggak ada di peristiwa itu. Jelas kan? Dia nggak bisa memberikan keterangan di situ. Jadi kenapa dia bisa memberikan keterangan? Karena dia melarikan diri, tidak ditahan. Hari ini dia juga lagi mengajukan PK, tapi itu urusan lain. Kalau sampai negara mengizinkan PK dia, malu sekali negara ini. Orang yang mengajukan PK itu harus menjalani eksekusi dulu. Tapi saya kembali ke sini, ya terakhir yang ingin saya sampaikan, doakan semoga teman-teman juga sabar, teman-teman juga menunggu kami ya. Kami akan lakukan sebaik-baiknya, meskipun kami dengar pemeriksaannya itu nanti akan ada 24 eksemplar yang di-print tiap halaman. 20 berkas ya. 24 berkas ya tiap halaman. Jadi kalau berkasnya ada 10 halaman ya 240. Ngeprintnya bisa 3 jam. Ya gitu. Jadi moga-moga kalau memang pelapornya itu memang punya niat baik ya, dia tidak ingin mengerjain petugas kepolisian Polda Metro Jaya untuk mengerjakan hal yang konyol. Sekali lagi ini hal konyol karena pelapornya tidak tahu apa yang dia laporkan ya, dia katanya tidak mengerti orang-orangnya, dia mengubah tanggalnya ya, apakah Polda Metro atau pelapor yang mengubah tanggal, dan para pelapor yang lain ya, para termul-termul ini ya, itu kemudian mencabut laporannya. Ada yang mencabut laporannya. 2 dari 3 laporan dari dicabut itu harusnya dipertanyakan gitu. Gak boleh seenaknya aja nyabut dan kemudian nanti masukkan pasal-pasal juga semuanya semua yang dimasukkan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang berikutnya saya kembalikan dulu ke Pak Qasidudin untuk kami serahkan kepada yang lain ya gitu. Ya, Pak Rizal. Ya. Ya, silakan Pak Rizal. Pak Rizal juga. Ya. Kita akan melawan. Kita pribadi atau kita sebagai komunitas para pejuang kebenaran, kejujuran dan keadilan, atau warga masyarakat yang akhirnya sadar bahwa sebenarnya yang diyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dulu awalnya keyakinannya jangan-jangan asli, gitu kan. Nanti dimunculkan yang asli. Sekarang nonsen, nggak ada itu yang asli. Yang disebut dengan kemungkinan berbeda dengan apa yang sudah ada sebagai konsumsi publik.
Gak ada itu. Yang ada sudah dianalisis, sudah dibongkar, sudah dikaji, sudah diteliti oleh Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan yang lain-lain juga yang ikut serta menelaah bahwa sebenarnya kalau yang begitu itu ijazah palsu namanya.